Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya lagi ada efek dengan merek Zoom tipenya G3XN ya. Pada efek ini memiliki kendala yaitu tombol atau pedal pada bagian bank down ataupun scroll ke kiri itu tidak aktif meskipun tombol ini ditekan gitu ya. Nah, meskipun tombol ini ditekan, jadi tidak berpengaruh gitu maksudnya ya. Jika ini ditekan ya, tombol ini ditekan, itu tidak berpengaruh gitu. Ini sudah saya buka bagian bawahnya biar lebih cepat dan mempersingkat video gitu ya. Dan bilangnya yang punya juga untuk switchnya, switch bagian ininya itu sudah diganti. Coba saya balik ya, saya perlihatkan. Ini sudah diganti seperti ini. Ya, Pak Aksan memaklumi jika awam dalam penggantian kadang itu tidak hati-hati ya, tidak hati-hati, kurang sabar, akhirnya ada PCB yang terkelupas seperti ini. Gitu ya, akhirnya kaki pada switchnya itu tertekuk, ditekuk ya, maksudnya ditekuk biar bisa nempel ke PCB gitu ya. Itu sah-sah saja sih gitu ya. Langsung saja akan kita analisa ya, kerusakannya nanti seperti apa atau penyebabnya apa kok bisa sampai pedal ditekan cuma tidak berpengaruh atau tidak apa ya, tidak aktif gitu ya switchnya gitu. Yang pertama, terkadang itu ya, meskipun sudah diganti switchnya, terkadang ada skrup ini ya, ada yang kendor gitu ya, ada yang kendor, tidak benar-benar kencang mengaitkan antara PCB terhadap casingnya. Itu juga bisa berpengaruh. Sebab apa? Sebab jika posisi skrup ini kendor, otomatis kalau kita tekan ya, kita tekan ke bawah. Kalau kita tekan ke bawah seperti ini ya, kita tekan ke bawah seperti ini. Nah, otomatis PCB tadi itu akan mengikuti ke bawah gitu, sehingga switch tidak mendapatkan sentuhan yang semestinya gitu. Jadi tombol yang ada di switch tadi itu tidak dapat sentuhan yang semestinya. Saya tidak mengatakan maksimal ya, sebab di dalam desain efek itu tidak dapat dikatakan switch itu tertekan maksimal gitu. Pasti didesain sedemikian rupa. Yang penting switch tadi itu ditekan itu bisa on gitu ya, atau bisa berpengaruh terjadi perubahan gitu ya. Jadi skrup ini juga berpengaruh. Jadi kalau memang ini kendor, dikencangi dulu ya, itu ya. Pasca penggantian switch maksudnya. Itu. Meskipun ini pernah diganti, tetap akan kita uji apakah betul switch ini itu layak digunakan atau tidak. Sebab kadang pemilik efek itu terkadang juga mengganti switch yang seadanya, itu mungkin switch bekas atau mungkin yang switch yang kurang cocok ukurannya juga bisa berpengaruh itu. Tetapi ada baiknya kita uji dulu ya. Sebelum kita uji, kita coba. Maaf lupa. Kita coba seperti apa atau yang dimaksud dari pemiliknya itu. Nah, ini sudah on efeknya. Oke, kita geser ya. Seperti ini. Tidak berpengaruh memang kalau kita sini. Nah, ini berpengaruh.
tidak bisa mengembalikan lagi ya. Betul memang. Oke, kita matikan dulu. Kita cek switchnya. Kita menggunakan avometer atau multitester, kita gunakan skala buzzer aja ya. Nah, ini kalau ditekan seperti ini ya. Coba saya perlihatkan ya. Coba nanti saya tekan seperti ini. Berarti switchnya kerja ini sebetulnya. Switchnya kerja. Berarti tidak ada salah di switchnya gitu. Langkah selanjutnya kita cek jalurnya. Atau mungkin kita perbaiki dulu. Ini sebab kita solder ulang dulu ya maksudnya. Sebab ini ada kemungkinan penyolderannya juga ndak bener-bener nempel gitu ya. Nah, harusnya seperti ini. Kita coba ya. Bismillah, semoga aja cuma segitu aja kerusakannya. Juga tidak berpengaruh gitu ya. Oke. Coba kita shotkan aja. Nah, langkah selanjutnya kita shotkan aja. Siapa tahu tidak maksimal kerja switchnya gitu ya. Padahal sudah kita uji menggunakan avometer itu ya, tidak ada salahnya. Ini pada posisi nganu ya, posisi 073 ya, pada posisi 73, 74, 75 ya. Dia mati dulu aja. Coba kita shotkan ya pada switch ini. Kita shotkan pada switchnya langsung bisa, atau pada PCB nya yang terkelupas tadi. Nah, nanti harusnya di 072 atau di bawah 73 lah ya. Oke, kita shotkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya berubah beberapa kali. Nah, ini masih 073 ya. Berarti memang tidak berpengaruh itu ya. Tidak ada perubahan meskipun sudah kita shotkan switchnya. Oke. Jadi kita sudah dapat 3 langkah tadi dalam menganalisa. Satu, kemungkinan skrupnya. Terus yang kedua, kemungkinan solderannya tidak benar ya kan. Terus yang ketiga, kita sudah melakukan shot langsung pada jalur maupun pada switchnya, dan tetap nihil hasilnya. Oke, perlu diingat bahwa dalam PCB panel switch ini ya, pada PCB switch ini, modul switch ini maksudnya, itu ada fleksibel yang menuju ke mainboard ini. Nah, kita analisa kira-kira jalur sini sampai sini ndak itu ya. Itu. Tapi sebelumnya kita harus ngecek jalur yang ada di switch ini ya, kira-kira sampai ndak ke sini. Nah, sebelum kita melangkah ke kabel, kita melangkah dari titik switch ini menuju ke konektor atau soket ini. Tetap kita gunakan buzzer aja ya. Kita gunakan multitester yang satunya lagi. Ini menuju ke sini, sini, berarti ini. Berarti jalur dari poin atau titik switch ini menuju ke soket ini tidak ada yang putus ya. Coba kita cek siapa tahu konslet atau short dengan yang lain. Ternyata tidak.
Berarti jalur dari soket ini menuju switch ini aman, normal ya. Sekarang kita uji dari sini menuju ke mainboard untuk memastikan fleksibelnya ada yang putus enggak gitu. Sebab kabel fleksibel ini sangat rentan gitu. Dalam video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang fleksibel yang ada di efek gitar zoom ya. Bahwa fleksibel tadi itu ternyata rentan, jadi hati-hati dalam pemasangan dan pelepasannya juga gitu ya. Oke, kita uji. Oh, berarti jalurnya dapat ini. Ternyata tidak short ya, ternyata nyambung dan tidak short dengan yang lainnya. Jadi dari poin switch ini menuju ke mainboard ini itu nyambung gitu ya, dan tidak short dengan konektor yang lainnya, tidak short dengan titik-titik yang lainnya. Berarti tidak ada kendala di jalur ya gitu. Oke, sudah mendapatkan 4 poin tadi itu. Langkah selanjutnya berarti dipastikan jalur ini normal gitu ya. Switch ini normal, jalur ini juga normal. Kendalanya apa Pak Aksan? Oke, kita cek tegangannya. Sebab switch ini itu logikanya adalah low. Dia switch akan on jika memiliki logika low atau logika 0 gitu ya. Kita gunakan skala DC ya, skala DC. Pakai yang ini aja. Skala DC 20 volt. Tetapi efek harus dihidupkan. On ya. Oke. Di masing-masing jalur switch ini yang menuju controller ya kan, menuju controller. Controller itu posisinya ada di mainboard ini. Itu membawa tegangan masing-masing 3,3 volt, kurang lebihnya gitu. Jadi kita cek dulu aja tegangan 3,3 volt terhadap ground ya, terhadap ground. Ground itu adalah sisi negatif dari switch. Kalau di sini groundnya adalah di sini ya, ataupun di sini, ataupun di sini, ataupun ground ada pada posisi body potensio ya. Nah, ini juga ground. Ground ini udah pasti dapat ini. Sebentar, kita gunakan buzzer. Ground ini pasti dapat ini. Dapat ini juga, dapat ini. Oke. Setelah itu, ini sudah dalam kondisi hidup. Kita cek di masing-masing poin switch tadi itu ada tegangan 3,3 volt enggak. Kita ambil contoh switch yang lain ya terhadap ground ya. Lebih enaknya mana sih? Ini ya. Ini. Nah, di sini ada 3,19 volt. Sekarang di sini juga ada 3,18 volt. Nah, sekarang pada posisi switch ini yang kita curigai tadi itu ya, kita cek juga memiliki tegangan 3,3 volt enggak, kisaran segitu ya toleransi. Nah, di sini tidak ditemukan tegangan 3,3 volt. Coba kita urut sampai ke sini ya. Sampai ke sini. Tidak ditemukan 3,3 volt. Kalau di sini sudah pasti ada tadi. Ya. Bentar.
ini mau habis baterainya. Coba dikembalikan ya, kita gunakan yang satu lagi aja, baterainya mau habis. Kita pakai multitester yang ini. Maaf tadi baterainya mau habis ceritanya. Kalau yang ini agak kocak ya. Semoga aja normal multitasternya maksudnya. Nah ini 3,2, yang ini 1,3 ya, tidak full 3,3 volt. Nah, oke, berarti yang kita curigai bahwa pada titik ini tidak ditemukan tegangan 3,3 volt. Berarti di sini juga tidak ada tegangan 3,3 volt. Nah, ini 0,5, yang ini normal 3,2, ini normal 3,2. Nah, berarti di titik ini ya tidak ditemukan tegangan 3,3 volt, termasuk di sini. Oke, sekarang sudah ketemu penyebabnya. Kita harus ya memastikan bahwa controller di sini itu tadi itu mengeluarkan tegangan 3,3 volt gitu. Tapi jangan jangan asal diambilkan dari tegangan 3,3 volt yang lainnya ya gitu. Sebab yang mengeluarkan tegangan 3,3 volt adalah controllernya menuju ke sini. Dia akan aktif jika memiliki logika 0 atau logika low. Makanya tegangan 3,3 volt tadi itu akan di shortkan untuk mengaktifkan tombol dari bank yang down atau scroll ke kiri gitu ya. Jadi sistemnya tadi itu IC controller akan menyaplai tegangan 3,3 volt menuju ya kan, mengalirkan tegangan 3,3 volt menuju ke pedal, menuju ke switch ini maksud saya gitu ya, menuju ke switch ini. Jadi jangan asal diambilkan tegangan 3,3 volt dari manapun, tidak boleh gitu ya. Terus mungkin ada yang tanya, kenapa logikanya kok harus di-shortkan, harus di-nolkan Pak? Apa tidak rusak gitu? Oh, itu IC control tadi itu mengeluarkan 3,3 volt itu hanya beberapa miliampere saja gitu ya. Oke teman-teman, untuk eksekusi selanjutnya kita akhiri di sini dulu aja ya, sebab pekerjaan Pak Aksan masih menumpuk, servis laptop sama CPU. Dan ini tadi ada yang sudah tanya, printer saya udah jadi belum Pak gitu. Mohon maaf sebelumnya, hanya sampai di sini. Yang penting Anda sudah mengetahui beberapa poinnya tadi ya. Yang terakhir adalah tegangan 3,3 volt yang disuplai, yang dialirkan oleh IC controller menuju ke masing-masing switch ini itu ya. Bagi teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Tunggu video selanjutnya. Jika Pak Aksan sempat, kalau tidak lupa akan divideokan lagi eksekusinya. Yang penting IC controllernya tadi itu kita doakan semoga aja tidak dalam kondisi rusak gitu. Kalau ada dalam kondisi rusak ya istilahnya mencari IC-nya agak susah gitu ya. Semoga aja tidak kontrolernya, kemungkinan ada R, C atau transistornya yang bermasalah gitu. Oke teman-teman, demikian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman sehat walafiat, terus tidak ada kekurangan suatu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusan dan juga rezeki yang lancar.
Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.